Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dari Prodi Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Watu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar kimia. Yang pertama, ilmu kimia. Ilmu kimia. Kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kedua, klasifikasi materi. Materi tadi sudah dibahas bahwa adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi terbagi menjadi pertama, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal biasa disebut juga zat murni. Zat tunggal juga dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi melalui reaksi kimia biasa. Contohnya tembaga dan seng. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari dua atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Perbandingan massa unsur penyusun senyawa adalah tertentu dan tetap. Misalnya, air. Air tersusun dari atom hidrogen dan atom oksigen. Perbandingan massa unsur penyusun air adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kemudian campuran. Campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat penyusunnya tidak berubah. Perbandingan penyusun campuran tidak tertentu atau sembarang. Dalam campuran juga terbagi menjadi homogen dan heterogen. Homogen artinya sama. Maksudnya komponen tiap zat di dalam setiap tempat dalam campuran adalah sama. Contohnya larutan gula dan larutan garam. Heterogen artinya beda. Maksudnya komponen zat di setiap tempat dalam campuran selalu berbeda. Contohnya campuran air dengan pasir dan campuran air dengan kopi. Sifat-sifat materi. Sifat materi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diukur, diamati, atau dirasakan oleh panca indera. Kedua adalah sifat kimia.
Sifat kimia adalah sifat suatu zat yang dapat membentuk zat baru. Contoh dari sifat fisika dan sifat kimia adalah sifat air. Sifat fisika dari air adalah tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Sifat kimia dari air dapat melarutkan zat yang bersifat polar. Yang ketiga, sifat ekstensif. Sifat ekstensif. Sifat ekstensif adalah sifat suatu materi yang nilainya bergantung pada jumlah materi yang diukur. Contohnya dalam mengukur volume, massa, dan panjang. Yang keempat, sifat intensif. Sifat intensif adalah sifat suatu zat yang nilainya tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur. Contohnya densitas titik leleh es dan titik didih air. Perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat menjadi bentuk lain, baik menghasilkan zat baru ataupun tidak. Perubahan materi terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisikal. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada materi dari segi wujudnya saja. Contohnya, es yang mencair. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang membentuk zat baru. Contohnya, besi berkarat. Tanda-tanda yang menyertai perubahan kimia. Yang pertama, terjadi perubahan warna. Yang kedua, terjadi perubahan suhu. Yang ketiga, terbentuk gas. Yang keempat, terbentuk endapan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ilmu kimia, klasifikasi materi, sifat-sifat materi, perubahan materi. Dan sekarang kita akan membahas tentang pengukuran dalam kimia. Bahasan kita yang pertama dalam pengukuran dalam kimia itu pertama massa.
Massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi dalam suatu benda. Sifatnya tetap dan tidak bergantung pada letak. Contohnya, massa bola kasti di bulan akan sama dengan massa bola kasti di bumi. Satuan SI untuk massa adalah kilogram. Dalam kimia, kita menggunakan satuan gram. Yang kedua, berat. Berat adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Satuan dari berat adalah Newton. Apa perbedaan massa dengan berat? Kalau massa seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau berat, contohnya berat bola kasti di bulan akan lebih ringan dari berat bola kasti di bumi, karena gaya gravitasi di bumi lebih kuat dibanding gaya gravitasi di bulan. Yang ketiga, volume. Volume adalah besaran yang menunjukkan ukuran atau jumlah dalam suatu zat cair. Densitas. Densitas adalah perbandingan massa suatu benda dengan volumenya. Yang kelima, suhu. Suhu adalah besaran untuk menunjukkan derajat panas dingin suatu benda. Akurasi. Akurasi menunjukkan seberapa dekat hasil suatu pengukuran dengan nilai sesungguhnya dari kuantitas yang kita ukur. Presisi. Presisi menunjukkan seberapa dekat dua atau lebih hasil pengukuran satu dengan lainnya. Aturan angka penting. Yang pertama, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 248 berarti memiliki 3 angka penting. Contoh kedua, 2012 berarti memiliki 4 angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 2002. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti memiliki 4 angka penting. Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan koma desimal angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 18,20 berarti memiliki 4 angka penting. Yang keempat, semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas garis bawah atau dengan notasi ilmiah. Contoh, 28000 berarti 1, 2, 3, 4 angka penting. Yang kelima, semua angka 0 di sebelah kiri dan kanan angka bukan 0 bukan merupakan angka penting. (0,0021) memiliki 2 angka penting. 2100 memiliki 2 angka penting. 300 memiliki 1 angka penting. Penjumlahan dan pengurangan angka penting.
Contoh 231 ditambah 32 ditambah 2123. Hasilnya adalah 7633. Untuk menentukan angka pentingnya, di setiap akhir angka merupakan taksiran. Nah, pilih taksiran yang paling kiri. Jadi karena setelah angka 6 angkanya lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan menjadi 76. Pengurangan angka penting. Empat 6 dikurang 2,1. Hasilnya adalah 2,16. Kemudian kita tentukan taksiran yang paling kiri. Taksiran yang paling sebelah kiri kita jadikan angka penting. Jadi kita bulatkan. Setelah angka penting terdapat angka yang lebih besar dari 5. Jadi kita bulatkan menjadi 2,2. Sekarang kita membahas perkalian dan pembagian angka penting. Yang pertama, perkalian angka penting. 4,52 dikali dengan 3,7. Hasilnya adalah 16,724. Cara menentukan angka pentingnya adalah pilih angka penting yang paling sedikit. Pengali di atas terdapat 3 angka penting. 3,7 terdapat 2 angka penting. Berarti patokan kita adalah 2 angka penting. Kita ambil 16. 16 kita bulatkan karena 7 lebih dari 5, kita bulatkan ke atas jadi 17. Pembagian angka penting. Contohnya 13,482 dibagi 6,3. Hasilnya didapatkan 2,14. Triknya sama, pilih angka penting yang paling sedikit. 13,482 memiliki 5 angka penting, 6,3 memiliki 2 angka penting. Jadi kita akan mengambil 2 angka penting. 2,1 kita bulatkan karena 4 lebih kecil dari 5, kita bulatkan jadi 2,1. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu analisis dimensi. Pertama-tama kita harus mengenal dulu besaran pokok. Pertama, massa. Satuan SI-nya kilogram, dimensinya M. Panjang, satuannya meter, dimensinya M. Waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Kemudian arus listrik, satuannya ampere, dimensinya I. Suhu, satuannya Kelvin, dimensinya theta. Intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya J. Jumlah zat, satuannya mol, dimensinya M. Nah, apa itu dimensi? Dimensi adalah suatu simbol yang mewakili besaran pokok yang bersangkutan. Nah, kita coba pada besaran turunan. Contohnya yang pertama, kecepatan.
Percepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jarak besaran pokoknya panjang, dimensinya L. Waktu dimensinya T, jadi jarak dibagi waktu sama dengan L dibagi T. T naik ke atas jadi pangkat min 1, jadi L T pangkat min 1. Yang kedua, luas mengalirnya selalu besaran pokoknya adalah panjang, maka dimensinya adalah L kuadrat. Yang ketiga, percepatan rumusnya adalah percepatan dibagi waktu. Percepatan dimensinya tadi L-T min 1, T dimensinya T naik ke atas menjadi L-T min 2. Nah, yang keempat, gaya rumusnya adalah massa dikali percepatan. Massa dimensinya M, percepatan L-T min 2, jadi L-T min 2. Yang terakhir, massa jenis rumusnya massa dibagi volume. Massa dimensinya M, volume dimensinya L pangkat 3, jadi L naik ke atas menjadi ML min 3. Nah, jadi analisis dimensi adalah untuk menguji konsistensi dalam suatu persamaan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.